firman bilang pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, tapi kita bicara berkata bahwa pencobaan kita luar biasa. Hati-hati dalam berkata-kata. Ya, karena gini, kitab Amsal berkata, siapa yang suka menggemakan, dia yang akan makan buahnya. Kalau kita selalu menggemakan pencobaanku luar biasa, penderitaanku berat. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata bahwa penderitaan yang ringan ini ya toh, tidak ada penderitaan yang berat, penderitaan yang ringan. Saudara tolong multimedia tayangkan 2 Korintus 4 ayat yang ke-17. Supaya saudara tahu bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang ringan, dan di 1 Korintus 10:13 dikatakan bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Dan firman Tuhan bilang, orang yang bertahan dalam pencobaan itu akan dikatakan berbahagia. Karena apa? Di situ dikatakan karena dia akan menerima mahkota kehidupan. Saya akan jelaskan ayat ini. Pencobaan itu, pikir kita, pencobaan itu kan ketika kita ngalami masalah. Ya toh? Banyak orang Kristen berkata bahwa pencobaanku berat, Pak. Ada masalah keuangan. Saudara, kalau kita mau rangkumkan, mau simpulkan, di dalam kehidupan kita ini kan masalahnya tuh beraneka ragam. Masalah kita tuh kan banyak sekali, ya toh. Bahkan saudara kalau mendengar persoalan seorang si A, si B, si C, wah bermacam-macam. Tapi kalau kita mau simpulkan, masalah di dunia itu sebetulnya cuma 3 kelompok besar, perhatikan. Tidak ada banyak-banyak masalah itu. Sebetulnya hanya 3 masalah. Pertama, masalah keluarga, saudara. Kedua, masalah keuangan. Ketiga, masalah kesehatan. Udah itu aja. Saudara mau dari satu itu bisa bercabang-cabang macam-macam bentuk masalahnya, tapi kalau disimpulkan ya cuma 3 itu aja. Saudara coba kasih contoh sendiri, pikir sendiri nanti di rumah, masalah ini, masalah itu. Kalau saudara lihat masalah menantu dengan mertua enggak pernah cocok, itu masalah di mana itu? Keluarga. Ya toh? Saudara uang saudara dibawa lari, orang ditipu, pegawai saudara menggelapkan uang, ya itu masalah keuangan. Sudah itu aja. Jadi berbagai macam ribuan masalah, cuma 3. Dan saudara bilang gini, Pak, pencobaan saya berat sekali, mencakup 3-tiganya. Mungkin saudara bilang begitu. Tapi tetap firman Tuhan bilang di 1 Korintus 10 bahwa pencobaan yang aku alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak luar biasa. Amin. Ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan waktu kita mati. Saat kita di dunia masih hidup ini, kita dapat menikmati mahkota kehidupan sebagai upah ketika kita bertahan dalam pencobaan. Apa itu? Saudara tahu, mahkota itu bicara soal apa? Ya, mahkota itu bicara soal kehormatan. Saudara, yang pakai mahkota beneran itu siapa? Kalau dulu waktu zaman belum pandemi, anak kita atau cucu kita ulang tahun kita pestakan di McD, di Kentucky Fried Chicken, saudara, wah semua dapat mahkota. Mahkota apa? Mahkota kertas tuh tahu? Karton itu kan, dijegrek begini, dipakaikan di kepalanya. Wah, anak-anak kecil senang banget toh. Wah, dia bangga sekali pakai mahkota itu. Tapi itu bukan mahkota beneran. Siapa yang pakai mahkota beneran? Seorang raja, seorang permaisuri, seorang ratu, dia pakai mahkota beneran. Jadi mahkota itu lambang apa? Lambang kebesaran, lambang kehormatan, lambang kejayaan, lambang kemuliaan. Ya, itu Tuhan janjikan kepada kita waktu kita hidup, bukan waktu kita mati. Kalau mati nanti dapat mahkota kehidupan itu ya, itu lagi. Jadi ada 2 mahkota kehidupan yang kita harus mengerti. Mungkin Bapak Ibu bilang gini, Pak Pendeta, saya ini orang biasa. Mana bisa saya ngalami kehormatan? Kan? Pikir saudara, orang yang dihormati itu orang yang sekolah tinggi saja kan? Orang yang kaya saja dihormati. Tapi firman Tuhan itu tidak bisa digeser dengan apapun. Amin saudara. Firman Tuhan adalah firman kebenaran, ya dan amin. Tidak bisa bergeser sedikit pun. Kalau dia bilang orang yang bertahan dalam pencobaan akan dapat mahkota kehidupan, itu terjadi. Saya punya
tante. Saya punya tante, saudara. Tante saya ini kakak pertama dari mama saya. Jadi mama saya anak kedua, tante saya anak pertama. Dia tidak menikah dan dia sudah meninggal sekarang. Sudah kira-kira 5-6 tahun yang lalu meninggal. Dari muda dia tidak menikah kan? Dari muda dia kerja keras. Dia kerja keras, dia kerja percetakan, dia kerja bikin madu mongso. Itu saudara tahu madu mongso ya? Ya, kalau kita beli di supermarket kadang-kadang madu mongsonya itu ketannya itu nggak enak, kertas-kertas. Tapi yang tante saya bikin itu enak, punel banget, nggak ada kertas-kertas itu. Dia tahu resepnya. Ya, dia kerja ini kerja itu untuk menghidupi dirinya sendiri. Karena dia punya 6 orang adik dan dia tidak pernah mengharapkan 6 orang adik sebagai adiknya harus tahu kakaknya. Enggak. Ketika adik-adiknya sudah dewasa semua, mama saya juga sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, ngurusin keluarga sendiri, dia enggak ada yang ngurusin. Dia sendiri, seorang diri. Dia bahkan ngurusin keponakan-keponakan antara lain saya. Rumahnya dia itu zaman dulu tuh di Embong Belimbing. Saudara tahu Embong Belimbing ya? Di Jalan Basuki Rahmat belok kiri situ ada sekolah IMK di sana. Saya tuh waktu kecil SD disekolahkan sama papa mama saya di IMK karena kami waktu kecil saya miskin banget gitu ya. Saya tidur siang di sana, sore-sore itu. Setiap hari dia ngantor di sana. Nah, rumahnya tidak terlalu jauh dari gereja itu. Tiap hari dia naik beca di sana jam 8 sampai jam 4 sore. Tante nggak usah ngantor. Kami tetap gaji, kami tetap support sampai tante meninggal dipanggil Tuhan. Gereja itu support. Ya saudara. Tapi tante saya nggak mau. Tante saya tetap jam 8 pagi sampai di gereja, jam 4 sore pulang. Kalau minggu begini, waktu zaman pandemi, sebelum pandemi, ada beberapa kali kebaktian, dia selalu ikut terus. Walaupun sampai umur 70 lebih, dia dari pagi sampai sore itu dia di gereja. Ya, berdoa untuk ibadah demi ibadah itu. Bapak Ibu Saudara, dia punya persoalan, banyak persoalan. Terutama persoalan apa? Keuangan. Karena dia punya 6 orang adik tidak punya kemampuan, maksudnya tidak punya kemampuan lebih untuk memelihara kakak pertamanya ini. Memang ada yang jadi dokter, jadi insinyur, ada yang di Amerika, tapi semuanya itu hidup sendiri-sendiri, maksudnya tidak lagi saling menopang begitu. Ya. Tapi Tuhan tolong tante saya melalui gereja itu. Pada waktu dia sudah umur 70 lebih, dia mulai sakit-sakitan. Keluar masuk rumah sakit, tapi tidak punya asuransi. Karena dari muda dia tidak pernah punya uang lebih untuk ikut sebuah asuransi. Jadi setiap kali dia pulang pergi rumah sakit, dia bayar. Siapa yang bayar? Gereja itu yang bayar, saudara. Kalau masuk rumah sakit pasti di RKSEP. Ya, saudara tahu, tante saya ini orang sederhana, orang nggak punya apa-apa, nggak punya keluarga, nggak punya keuangan yang melimpah, nggak punya.
Tapi kalau ada di rumah sakit, yang datang tuh saudara, yang besukin itu, zaman dulu belum pandemi kan bisa besuk-besuk di rumah sakit. Sekarang sih enggak bisa. Ya, yang besuk tuh antri-antri orang-orang. Orang-orang yang mampu-mampu itu. Orang-orang kaya-kaya itu. Sampai suster-suster di RKC tanya, pikirnya tante saya ini bosnya mana, yang punya perusahaan apa, kok sampai begitu banyak, sampai ditutup stop, enggak bisa besuk, enggak bisa masuk. Berkali-kali masuk keluar rumah sakit, selalu begitu. Kalau 20 Desember, itu hari ulang tahunnya dia, orang-orang tuh datang ke rumahnya dia itu kayak open house gitu. Saudara, waduh sudah terus bergantian. Ya dia sediakan kue, sediakan gini. Jadi orang-orang yang mau makan nanti ambil sendiri dan sebagainya. Karena sudah tua toh. Sudah 70 lebih, hampir 80. Dia meninggal 86 tahun. Ya. Lalu apa yang terjadi? Saudara, setiap tanggal 20 Desember itu ramai seperti itu rumahnya. Dan kalau saya datang malam-malam gitu, saya datang ke sana untuk kasih selamat ulang tahun dan bawa kado. Di kamarnya dia itu sak tompok-tompok itu, saya bagian yang bukain kadonya. Angpau-angpau itu banyak. Kain rok itu kain bahan itu. Tumpuk-tumpuk, tas-tas. Padahal tante saya ini sudah tua, enggak pernah pergi mana-mana. Perginya cuma gereja pulang, naik becak, bukan naik mobil. Itu sampai dikasih-kasih ke orang. Angpau enggak dikasih ke orang, saudara. Termasuk keponakannya enggak dapat angpau. Saya justru yang kasih angpau ke dia, gitu kan. Nah, saudara, saya lihat dari tahun ke tahun, luar biasa. Saat Tuhan panggil dia. Sebelum dia dipanggil Tuhan, dia bernasar gini, nanti kalau aku meninggal, rumah ini tak kasihkan gereja. Ya, serahkan gereja. Jadi dari sebelum dia meninggal itu dia sudah pesan-pesan sama keponakannya, sama saya. Karena saya ini keponakan yang paling besar. Karena mama saya kan anak kedua. Anak ketiga, keempat, kelima itu kan kecil-kecil lebihan. Mama saya lebih menikah lebih dulu. Jadi dia sudah pesan, ini rumah untuk gereja. Jadi makanya gereja kan support terus. Ya. Lalu pada saat dia meninggal, belum pandemi. Itu di Adijasa, saudara tahu, taruh di ruang VIP, pakai 2 ruangan. Saudara 3 hari 3 malam di sana, waduh yang datang luar biasa. Saudara, saya ingin sampaikan begini, kalau saudara bilang, masa bisa saya dapat kehormatan, masa bisa saya dapat hal-hal yang besar. Saya ini ibu rumah tangga yang biasa, saya ini bukan sekolah tinggi. Tapi kalau janji Tuhan itu berkata bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan itu yang akan dapat mahkota kehidupan, itu terjadi. Jadi kita tidak bisa membatasi, kita harus sekolah tinggi, punya uang ini, punya aset ini, punya rumah besar, baru bisa dihormati. Enggak. Tahan aja dalam pencobaan. Ketika engkau dalam penderitaan, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Ketika doamu belum dijawab, tetap teguh pegang janji Tuhan. Jangan, Tuhan kok gini. Sudah enggak perlulah komplain begitu sama Tuhan. Karena Tuhan itu Bapa yang tahu anak-anaknya, tahu kekuatan kita sampai di mana. 1 Korintus 10 ayat 13, dia tidak pernah melebihi pencobaan, melebihi kekuatan kita. Pegang teguh benar-benar itu. Saudara, tante saya lihat sebagai seorang teladan, dia begitu tangguh menghadapi segala pencobaan. Kalau saudara pun diberkati, diangkat oleh Tuhan tinggi-tinggi, jangan pernah sombong. Jangan pernah lupa. Itu artinya bertahan. Engkau akan dapat kebesaran. Engkau akan dapat kejayaan, dapat kehormatan, dapat kemuliaan. Mahkota kehidupan itu bicara soal itu. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya hari ini menutup dengan satu ayat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ya, Mazmur 16 ayat yang ke-8. Ayat itu berkata begini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Saudara tahu? Siapa yang ngomong nih? Daud. Ketika dia tulis ayat ini, dia sedang diserang, di hadapannya itu banyak musuh yang akan menyerang dia. Tapi dia bilang gini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan.
Bayangkan. Ini kuncinya orang bisa bertahan. Saudara tahu kalau saudara mau bertahan tapi setiap hari engkau cuma lihat masalahmu, lihat penderitaanmu, lihat segala sesuatu yang ruwet, lihat keuangan yang tidak cukup. Saudara selalu memikirkan itu, saudara selalu membicarakan itu, selalu merenungkan itu. Engkau tidak akan bisa bertahan. Pak, benar ya saudara? Kalau saudara cuma mikirin uang, tidak ada, cuma mikirin sakit penyakit, cuma mikirin masalah-masalah yang terjadi. Bangun tidur, ingat itu yang di pikiran kita, itu yang dibicarakan oleh kita terus menerus. Saudara kita tidak pernah akan bisa kuat. Saudara akan lemah. Tetapi Daud punya satu prinsip hidup yang luar biasa. Dia bilang ini, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Senantiasa itu artinya apa? Setiap saat, apapun boleh terjadi. Daud juga ngalami kejayaan. Daud juga ngalami sebuah kehormatan. Sebuah kehidupan yang di dalam kehidupan yang puncak, keberhasilan yang puncak. Tapi dia tidak pernah akan melihat ke itu semua. Dia selalu memandang kepada Tuhan senantiasa, itu artinya di segala macam saat, di segala macam kehidupan, musim kehidupan apapun, dia selalu memandang kepada Tuhan. Terutama di saat dia dikejar musuh. Ketika dia mengalami banyak penderitaan dalam hidupnya. Dia hanya memandang kepada Tuhan. Ini luar biasa. Memandang kepada Tuhan itu artinya apa? Pikiran kita ini tidak memikirkan masalah. Tapi di pikiran kita ini ada jalan keluar. Sedang memikirkan jalan keluar yang Tuhan sedang siapkan. Saudara tahu, ketika engkau berdoa untuk satu masalah. Dengar Bapak Ibu semuanya. Ketika kita berdoa untuk sebuah masalah. Saudara dengar. Saya harus ingatkan kepada saudara semua. Engkau harus yakin. Apa yang kau doakan Tuhan akan jawab. Karena Yakobus bilang, kalau kamu doa tapi kamu tidak yakin, kamu ragu-ragu. Tidak akan terjadi apa-apa. Yakobus bilang kamu mungkin juga salah berdoa. Tapi kalau saya berdoa, saya percaya jawaban doa pasti terjadi. Walaupun belum nampak saudara. Belum nampak jawaban itu. Belum kelihatan titik terangnya. Kalau saudara sudah kelihatan titik terang, kalau saudara sudah kelihatan jalan keluar itu sudah ada, saudara bisa percaya, saudara bisa, oh iya, semua orang bisa. Tapi Tuhan ingin ajarkan kita, semua masih belum nampak. Semua masih ruwet. Belum ada jalan di depan kita. Tapi yang kita pikirkan ini sudah ada jalan keluar yang Tuhan sudah bikin untuk kita. Ada satu lagu kan berkata begini, dia buka jalan. Padahal di lagu Inggris aslinya, bukan buka jalan. Buat jalan. Jadi kalau jemaat saya nyanyi, saya dari dulu tidak ikut-ikutan gitu ya. Biar mereka gereja-gereja lain nyanyi, dia buka jalan. Tapi saya nyanyi, dia buat jalan. Ada enggak lagu di sini yang bahasa Inggrisnya? Lagu, ya gitu. Make a way, bukan buka jalan, tapi membuat jalan. Saudara tahu, Tuhan membuat jalan buat bagi kita itu terlalu mudah, tidak pernah sulit. Ya. Dan ketika orang yang mau memandang kepada Tuhan itu dia akan memikirkan jalan keluar, dia akan merenungkan jalan keluar yang Tuhan sudah siapkan. Dan yang kedua apa? Dia membicarakan hal-hal yang positif. Membicarakan hal-hal yang positif. Dia tidak membicarakan lagi tuh ruwetnya gini, itu ya apa ya nanti. Waduh, setiap kali kita ngomong soal masalah kita tambah takut. Ya. Tapi yang kita sampaikan, kita omongkan, kita perkatakan adalah hal-hal yang positif. Luar biasa. Ya. Coba kalau sudah ada kita nyanyi sebentar lagu itu. Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja jalan yang tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku.
dengan kasih dan kuasa-Nya. Ya buat jalan, lah ini dia buat jalan, ya buat jalan. Saya kalau melayani di mana-mana, saya paling senang kalau pemain keyboard itu bisa langsung nyambung begitu. Karena saya ini juga pemain keyboard, saya pemain piano. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak cocok itu langsung gitu di hati saya itu, enggak dibikin-bikin begitu. Tapi saya bersyukur pagi ini pemain keyboard itu bisa langsung shred, langsung smooth begitu. Saudara. Ada kan kalau di gereja-gereja, minta gini enggak bisa, minta gini, nadanya gak karu-karuan. Waduh, gregetan saya gitu ya. Sungguh bener tapi saya bersyukur hari ini saya punya pemain keyboard, kita punya pemain keyboard yang luar biasa. Amin. Mari katakan satu kali lagi dari atas. Ya buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buat jalan, Dia buat jalan. Saudara, alangkah baiknya kalau kita mau belajar seperti Daud, aku memandang kepada Tuhan saja. Saat pagi-pagi engkau bangun, saudara, nyanyi lagu ini. Hatimu pagi-pagi menghadapi sepanjang hari itu bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekhawatiran. Saya alami dalam hidup saya, saudara. Saya nih omong apa adanya. Kalau jam 3, setengah 3 sebelum saudara sepupu kita sembahyang rame-rame begitu, saya selalu seringkali ngelilir dan seringkali saya ke kamar mandi, ke toilet kencing. Yang saya bersyukur sama Tuhan nih, saudara. Saya bukan bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah terlihat. Tapi yang saya bersyukur gini, saya bangun, ada satu pujian di dalam hati saya ini keluar. Kadang-kadang pujian yang keluar, lagu yang keluar itu adalah lagu yang lama saya tidak pernah nyanyi, saudara. Yang sudah saya tidak pernah bertahun-tahun nyanyi lagu, tiba-tiba keluar nyanyi. Jadi saya bersyukur gitu. Subuh saya bangun, ada pujian kepada Tuhan. Ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk saya. Dan itu nyanyi terus. Habis kencing saya tidur. Tapi lagu itu tidak pernah diem. Jam 5 saya bangun, lagu itu muncul lagi. Jadi hati saya bersyukur. Tidak dikuasai oleh masalah. Tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, oleh apapun. Kekecewaan, tapi saya bersyukur hati saya dikuatkan oleh puji-pujian kepada Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu semua seperti itu. Kalau kita menghadapi setiap hari seperti itu, wow, luar biasa hasilnya. Ada janji-janji yang kita walaupun belum lihat, tapi itu pasti Tuhan beri untuk kita. Amin, saudara. Ingat ya, di akhir khotbah saya berkata begini. Orang yang memandang kepada Tuhan, dia tidak pernah memikirkan masalah. Lebih dari porsi yang seharusnya. Saudara, kalau saya bilang enggak mikirin masalah, itu mungkin saudara bilang, mustahil Pak, yowes mustahil. Tapi memikirkan dalam porsi yang tertentu. Cukup, tidak berlebih-lebih. Dan itu tidak menguasai pikiran kita. Itu tidak menguasai hati kita. Dan tidak membicarakan terus masalah. Tapi membicarakan hal-hal yang Tuhan sudah buat untuk kita. Walaupun belum nampak. Ingat kata-kata saya. Walaupun belum nampak. Tapi saya bersyukur kita punya Tuhan. Seperti Daud bilang, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Yang ada berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin, saudara. Mari kita berdiri sama-sama. Nyanyikan lagu ini. Ya buat jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku, yang menuntunku
dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Sekali lagi katakan dari atas, Dia buat jalan. Dia sedang membuat jalan di depan kita. Percayalah, sebab itu pikirkan, itu perkatakan, bahas terus jalan yang Tuhan sudah buat itu, sehingga kita bertahan dalam pencobaan. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun ku temui, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buat jalan, Dia buat jalan. Saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Pencobaan apapun yang kami alami, kami tidak pernah akan jatuh. Kami akan bertahan dan kami akan menerima mahkota kehidupan dalam hidup kami. Kami percaya jemaat Narwastu Mujizat alami perkara-perkara yang dahsyat bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dia buat jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibuatnya jalanku. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buat jalan, Dia buat jalan, Dia buat jalan. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sadar pencobaan-pencobaan kami alami, pencobaan yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Berarti ketika kami mengalami persoalan, mengalami pencobaan, mengalami ujian, di situ Tuhan selalu ada menyertai kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu menguatkan hati setiap kami Tuhan, umat-Mu yang mendengarnya. Engkau memberkati Tuhan, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Narwastu Mujizat, biarlah iman kami semakin kuat. Apapun yang kami alami, kami tetap percaya bahwa kami sesungguhnya punya Tuhan yang sungguh hidup, Tuhan yang bertanggung jawab, tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta James Ong Tuhan, yang telah menyampaikan kebenaran isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami umat-Mu juga yang mendengarkan isi hati Tuhan. Baik kami yang di rumah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah kami tetap perlu pimpinan penyertaan Tuhan. Karena kami tahu, kami sadar dari Tuhanlah keberhasilan itu, dari Tuhanlah keselamatan itu. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan.
Curahkanlah berkat atas setiap kami umat-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala berkat yang baik bahkan terbaik akan menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau dan Tuhan membuat engkau berhasil. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.